ketemu lagi dengan saya, Sahlan, di video pembelajaran fisika. Kita akan melanjutkan materi tentang listrik statis. Ya, kali ini part 4, part terakhir dalam listrik statis kita ini. Nah, di part 4 ini kita akan membahas tentang kapasitor. Jadi full tentang kapasitor. Jadi apa sih kapasitor itu, pengertian kapasitor, terus nanti kita juga akan menghitung nilai kapasitas atau kapasitansi kapasitor. Berikutnya ada energi pada kapasitor, dan terakhir menghitung rangkaian kapasitor. Oke, kita mulai dari pertama, pengertian kapasitor. Jadi kapasitor itu apa sih? Kapasitor itu sebenarnya alat atau benda ya di dalam rangkaian listrik dan rangkaian elektronika. Dia benda yang dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Nah, kalau digambar ya, kalau disimbolkan, kapasitor itu nanti simbolnya seperti ini di rangkaian listrik ya. Jadi ada dua garis jajar. Hati-hati ketukar sama simbol baterai ya. Kalau baterai salah satunya ada yang panjang. Kalau ini kapasitor. Ya, jadi kapasitor ini simbolnya seperti ini. Kalau untuk gambarnya bisa dilihat di sini ya. Jadi macam-macam bentuknya. Ada yang warna-warni gitu kecil, terus ada yang agak gede, ada yang bulat. Jadi itu bentuk macam-macam bentuk kapasitor. Kalau teman-teman pernah iseng gitu ngebongkar komputer ya, ngebongkar PC desktop, kalau teman-teman lihat belakang kan banyak komponen ya, banyak rangkaian-rangkaian. Nah, coba teman-teman cari yang bentuknya kayak bulat-bulat gitu, kayak tabung. Nah, itu sebenarnya kapasitor. Jadi kegunaan kapasitor itu sendiri banyak. Secara umum dia menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Dan aplikasinya, kalau nanti di otak-atik gitu dalam rangkaian listrik, itu nanti pertama bisa sebagai pemilih frekuensi di radio. Teman-teman tahu radio ya. Kalau misal kita nyari-nyari stasiun radio kan suka kita puter-puter tuh di bagian ya, kalau radio zaman dulu ada semacam knopnya diputar. Nah, itu sebenarnya kita lagi mengatur-ngatur nilai kapasitornya gitu untuk supaya frekuensinya masuk. Ada juga kalau teman-teman tahu charger ya, charger atau adaptor. Nah, di adaptor itu sebenarnya digunakan kapasitor untuk menyearahkan arus. Kan arus listrik dari PLN kita itu arus bolak-balik. Nah, untuk masuk ke device kita, ke perangkat kita, itu harus arah gitu. Nah, supaya jadi searah, dari bolak-balik jadi searah, salah satunya penggunaan kapasitor. Dan masih banyak lagi penggunaan kapasitor. Ya, mungkin kalau teman-teman nanti tertarik untuk menggeluti dunia elektronika atau mau masuk jurusan teknik elektro, teman-teman nanti bakal ketemu banyak pemanfaatan kapasitor itu sendiri. Oke, nah berikutnya pembahasan tentang kapasitas pada kapasitor, yang seperti yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa kapasitor ini gunanya untuk menyimpan gitu ya, menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Nah, untuk itu kita harus tahu nilai kapasitas pada kapasitor. Jadi kapasitas itu, atau istilahnya kapasitansi sebuah kapasitor, sama ya maksudnya. Kapasitansi sebuah kapasitor adalah kemampuan suatu kapasitor menyimpan muatan listrik ya. Simbolnya itu nilainya C gitu ya, simbolnya C dari bahasa Inggris kapasitansi ya. Nah, nilai kapasitansi ini sendiri dinyatakan sebagai ya perbandingan muatan yang disimpan nanti dengan beda potensial yang akan diberikan. Tuh, jadi rumus kapasitansi secara umum ya, itu C sama dengan Q per V. Ya, dimana C itu, C kapasitansinya ya, kapasitansi. Satuannya kapasitansi itu F besar. Apa sih F ini? F ini dari kata farad. Ya, diambil dari nama ilmuwan Michael Faraday, tahu ya? Ya, farad. Nah, Q itu apa Q? Q adalah muatan listrik ya. Satuannya coulomb. Sedangkan V beda potensial atau tegangan yang diberikan gitu ya. Beda potensial. Satuannya volt. Tegangan yang diberikan di kapasitornya. Nah, maksudnya gimana sih tegangan yang diberikan? Jadi sebenarnya seperti yang udah saya gambarkan tadi, kapasitor sebenarnya dia tadi simbolnya begini ya. Nah, ini. Nah, ini tuh apa sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman buka bongkar gitu kapasitor aslinya ya, kan ini cuma simbol gambar. Sebenarnya kapasitor itu sendiri dia terdiri atas dua buah keping
yang ya bisa dibilang sejajar gitu ya. Dua buah keping sejajar, ini yang paling sederhana, bentuk kapasitor paling sederhana. Dua buah keping sejajar. Nah, di keping ini dihubungkan dengan semacam beda potensial ya, bisa baterai, bisa apapun gitu ya. Misalnya ini sekarang saya hubungkan dengan baterai ya. Nah, baterai kayak gini ya. Positif, ini negatif. Jadi ada dua buah keping logam tentunya ya. Jadi sejajar. Nah, dua keping ini dihubungkan dengan suatu beda potensial, suatu tegangan, suatu baterai. Sini ada V. Nah, nanti di dalam sini kan akan terkumpul muatan ya. Nah, muatan ini kurang lebih ya di dua plat ini dengan dihitung dengan nilai C, itu kapasitas. Nah, kalau mau diteliti lebih jauh lagi itu ya. Jadi sebenarnya nilai C ini kalau bergantung dengan dua plat ini, yang namanya plat ya, plat kan logam bentuknya bisa persegi atau yang paling sederhana persegi ya, persegi atau persegi panjang atau kotak. Nah, dia punya nilai luas dong ya nggak? Ya di sini ada nilai luas ya, ada nilai luas. Jadi luasnya berapa? Nah, di antara dua plat ini dikasih jarak. Jadi nggak boleh nempel. Kalau nempel nanti gitu ya konslet ya. Jadi emang dikasih jarak tertentu, nilainya D. Ya. Dan di antara dua plat ini diisi dengan bahan dielektrik. Ya, bahan dielektrik atau bahan apapun. Bahan ya. Yang kalau saya uraikan kembali, saya tulis kembali, nilai C itu sebenarnya adalah C E ya, A per D, seperti itu. Jadi C sama dengan E dikali A per D. E itu apa? Kemarin ingat, E adalah permitivitas yang nilainya E0 dikali ER. Ingat ya waktu di muatan listrik, waktu di bahasan tentang gaya listrik awal-awal, nilai E ini epsilon adalah E0 dikali ER. Ya, ER itu permitivitas relatif tergantung jenis bahannya. Kalau E0 permitivitas ruang hampa yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Seperti itu. Ya, jadi nilai kapasitansi kalau secara umum dia C sama dengan Q per V. Sedangkan kalau dari kapasitornya itu sendiri C sama dengan E dikali A per D. Nah, ini saya tulis kembali ya. E itu permitivitas. A itu luas si platnya ya, luas penampangnya, luas plat logam. Satuannya meter persegi. D ini jarak antar platnya. Jarak antar plat. Ya. Jarak antar plat. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman, loh kok saya pernah nemu kapasitor yang bentuknya tabung, terus bentuknya macam-macam gitu kotak. Ya sebenarnya itu di dalam situ ada plat. Cuman bentuknya diubah-ubah supaya lebih ringkas lah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi basicnya di sini ya. Jadi C itu yang bentuknya kayak gini, itu kalau kita lihat aslinya 3 dimensinya gitu ya, dia 2 plat dengan jarak tertentu D dengan luas tertentu, dan di antaranya diisi suatu bahan ya yang nilainya dinyatakan dengan epsilon. Oke, berikutnya energi pada kapasitor ya, dan terakhir sekalian ya rangkaian kapasitor. Jadi energi pada kapasitor tadi seperti yang saya bilang, dia bisa menyimpan energi listrik. Nah, energi pada kapasitor dinyatakan dengan E sama dengan setengah C V kuadrat gitu ya. Jadi setengah dikali C dikali V kuadrat, karena si kapasitor ini menyimpan energi listrik kan dia dalam bentuk medan listrik ya, dalam bentuk muatan listrik. Nah, muatan listrik ini, ingat kemarin kalau muatan listrik dia punya yang namanya medan listrik. Nah, medan listrik ini yang dimanfaatkan untuk menghitung energi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hitungannya nanti di perkuliahan ada gitu. Tapi untuk sementara ini E sama dengan setengah C V kuadrat. Kalau teman-teman ingat tadi C sama dengan Q per V ya. Ya, itu bisa teman-teman otak-atik lagi rumusnya, bisa juga jadi kayak gini. Setengah kalau Q per V berarti nanti tinggal sisa Q sama V-nya aja ya. Atau ada juga yang kayak gini. Setengah Q kuadrat per C gitu ya. Jadi ini sebenarnya otak-atik rumus aja sih. Ya, intinya
Boleh silakan teman-teman pilih salah satu aja. E sama dengan setengah CV kuadrat boleh, E sama dengan setengah Q V juga boleh, E sama dengan setengah dikali Q kuadrat per C juga boleh. Itu ya, ini rumus energi listrik gitu ya. Energi listrik pada kapasitor. Satuannya energi apa kemarin? Ya, energi listrik. Energi listrik dengan satuannya joule ya, satuan standar. Seperti itu. Nah, berikutnya terakhir ya, di rangkaian kapasitor. Sebagaimana rangkaian resistor, lalu di listrik dinamis ya, ada seri, ada paralel. Nah, di kapasitor juga ada seri dan paralel. Ini saya bagi dua dia. Seri, paralel. Oke, kalau seri gimana bentuknya gini ya? Seri. Ya, misalnya saya bilang ini C1, C2, C3. Kalau paralel ya. C1, C2, C3. Nah, di rangkaian seri ini biasanya teman-teman nanti akan ditanya berapa sih kapasitansi pengganti gitu, atau berapa muatan dan sebagainya. Nah, seandainya ini saya hubungkan dengan tegangan ya, tegangan V. Nah, ini juga saya hubungkan dengan tegangan. Hati-hati ya bedanya ini kalau ini lebih panjang. Ya, kadang-kadang saya gambar nih plus minusnya biar lebih jelas. V. Nah, kalau di seri nilai muatan untuk setiap kapasitor itu dia akan sama semua. Saya tulis Q besar aja ya. Q seri itu sama aja kayak Q di kapasitor 1, sama kayak di Q di kapasitor 2, sama kayak di Q kapasitor 3. Ya, dia akan sama semua. Sedangkan kalau di paralel, Q paralel itu dijumlahkan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, ada Q, kemudian ada V ya. Kalau V di seri, ingat ya, kalau V itu di dalam rangkaian seri dia terbagi-bagi. Jadi V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan V ini ya, V total ini. Berarti V1 tambah V2 tambah V3. Nah, sedangkan kalau ini, ingat kemarin kalau paralel dia selalu sama ya. Sama kayak di V3. Ya, jadi kalau seri tegangannya kebagi-bagi. Tegangan total di sini di baterainya, di sumbernya harus sama kayak ini tambah ini tambah ini. Itu kalau seri. Kalau paralel tegangan di sini akan sama ini sama dengan ini sama dengan ini, bebas sama aja. Nah, kalau kita masukkan rumus C sama dengan Q per V tadi ya, maka kita akan dapatkan bahwa nilai kapasitansi pengganti untuk di seri itu jadi 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Sedangkan kalau di paralel, C paralelnya C1 tambah C2 ditambah C3 dijumlahkan biasa. Ya, dia mirip dengan resistor tapi kebalikan ya. Kalau waktu di resistor, kalau seri jumlahkan biasa nilai resistor penggantinya. Sedangkan kalau di paralel resistor di 1 per 1 per 1 per. Nah, kalau di kapasitor ingat aja kebalikan resistor lah kalau rangkaian kapasitas nih. Kalau di seri 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Nanti jangan lupa dibalik ya untuk nyari nilai CS-nya. Sedangkan kalau di paralel, kapasitor penggantinya untuk paralel dijumlahkan aja C1 tambah C2 tambah C3. Oke, ya jadi itu tadi bahasan part 4 tentang kapasitor ya, listrik statis. Jadi kita kenal bahwa kapasitor alat untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Dan kita juga bisa menghitung nilai C, kapasitansi, sama dengan Q per V. Atau kalau misalnya mau lihat secara kapasitornya itu sendiri ya, itu C sama dengan epsilon E, nilai permitivitas dikali A per D. Ya, A itu luas penampang, D itu jaraknya. Dan energi kapasitor ini setengah CV kuadrat, ya dimana C itu kapasitansi, V-nya itu tegangannya.
dan bisa diotak-atik rumusnya, teman-teman terserah mau pilih yang mana gitu ya. Dan terakhir di rangkaian kapasitor, seri itu ya dijumlah seper C1 tambah seper C2 dan seterusnya gitu ya. Sedangkan kalau paralel dijumlahkan biasa seperti aja. Jumlahkan biasa. Nah, ya part 4 ini menjadi penutup untuk listrik statis ini. Jadi semoga dari gaya listrik, terus abis gaya listrik kita kenal dengan medan listrik, kemarin juga potensial listrik, dan terakhir kapasitor itu mencakup pembahasan tentang listrik statis. Oke, itu dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya, pembahasan bab berikutnya.